Masih muda tapi gigihnya luar biasa, pantang menyerah dengan usaha yang sudah digelutinya. Nah, bagaimana rahasianya kita akan kupas dalam ruang publik KSTV. Tentunya di podcast KSTV hari ini siapa beliau dan bagaimana trik-triknya untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Saya akan buka dulu masker karena kita sudah memenuhi protokol kesehatan, termasuk Mas Rizky yang ada di depan saya. Mas Rizky, boleh dibuka dulu? Iya. Ini biar kelihatan wajah aslinya Mas Rizky. Apa kabar Mas Rizky? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Mas Rizky ini sebelum saya ngobrol sama beliau, ini kenapa ada banyak kaos di sini, termasuk kaos yang saya pakai, luar biasa. Jadi ide-ide termasuk ini kalau misalnya boleh nanti kita buka ya, biar tahu desainnya seperti apa, tulisannya seperti apa. Mas Rizky ini adalah orang yang punya, dibilang apa ya, usaha atau pabrik atau apa nih kalau boleh kita ngomong? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaos ini dari awal kita berdiri itu memang untuk souvenir ya. Oh gitu. Cindera mata lah. Cindera mata. Iya. Tidak untuk dijual berarti waktu itu. Waktu itu ya cetaknya itu gambar-gambarnya nggak seperti ini. Gambarnya ada gambar gedok pisang, tahu kuning, pecel tumpang. Jadi di lebih ke apa yang ada di Kediri. Icon-icon tuh Icon-icon. Cuma kita bentukkan ke desain kaos. Ini bisa di close, mungkin dilihat di kaosnya ada tulisannya gaplek. Nah, Mas Rizky adalah orang yang punya kaos gaplek, istilahnya begitu. Apa sih artinya atau kenapa mengambil nama gaplek? Gaplek itu gampang nemplek. Oh, singkatan. Singkatan. Bukan yang terbuat dari ketela ya? Bukan. Jadi dulu waktu kita mau bikin kaos itu kan apa sih ciri khasnya kota Kediri gitu. Terus kita mikir gaplek itu apa? Cuma kebanyakan orang Kediri itu kalau ngomong entah itu bergurau, entah itu keadaan apa misalnya gaplei. Akhirnya kita ngambil dari kata-kata yang sering diucapkan ya. Akhirnya udahlah pakai kaos gaplek. Itu memang ide awalnya nama itu muncul dari Mas Rizky? Iya, ide awal itu memang gaplek. Waktu itu banyak pilihan, ada ada nama-nama yang lain, kaos Enda, kaos apa, Kedirian gitu. Cuma akhirnya kita mikir orang itu yang dicari yang jelas brand itu yang mudah diingat. Ya. Akhirnya kita bikin gaplek aja. Ketemu kata gaplek, kemudian gampang nemplek. Ya, nah, itu juga nemplek. Ide Anda sendiri atau dari hasil apa? Hasil ngobrol-ngobrol sama. Gini, waktu itu kita masih sering jalan-jalan itu ya. Jadi belum ke kaos souvenir ini. Jadi basic saya sejak kuliah itu memang suka bikin kaos untuk teman-teman ospek, teman apa. Akhirnya kita ingin buat sebuah brand. Nah, waktu jalan tuh di stiker mobil itu ada tulisan gaplek. Kayaknya mobil itu memang kerjaannya ya itu ngantar jemput tepung ke TEWA. Iya, betul. Nah, di situ ada tulisannya, gampang nempel. Oh, itu masuk ini. Nah, akhirnya kita aplikasikan ke brand kita ini gitu loh. Ide waktu itu pertama kali memang ini satu perusahaan murni dari Mas Rizky atau keluarga? Ya, murni dari saya sendiri. Dari kaos gaplek itu memang sebenarnya susah sulit sih waktu pertama bangun brand ini gitu loh. Soalnya yang pertama kita tahu kota Kediri kan bukan kota wisata. Betul. Ketika kita buat brand ini resikonya siapa sih yang beli gitu loh. Akhirnya kita bikin itu ya satu desain biasanya 6 kaos, 12 kaos. Soalnya kan takutnya kalau nggak laku gimana gitu loh. Akhirnya ya itu alhamdulillah kita rilis pertama itu diapresiasi lah sama konsumen, beli 1 2 akhirnya kan ketok tular lah bahasa Jawanya gitu loh. Kita belum mengenal medsos, belum mengenal apa ya waktu itu ya. Akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Pertama bikin souvenir gitu kan, dibikin souvenir waktu itu. Terus kemudian pertama kali akhirnya dijual secara umum itu kira-kira berapa tahunnya lalu? Kita mulai jual ini 2012 berarti sekitar 9 tahunan begitu 9 ya. tahun, betul. Perkembangan omsetnya sendiri seperti apa? Kalau perkembangannya sih
semakin hari kan semakin banyak sih orang yang membuat kaos-kaos seperti ini. Betul. Gitu loh. Sedangkan kota Kediri pun bukan kota wisata. Cuma ya itu kembali ke hukum alam tadi, siapa yang bertahan, siapa yang bisa bagaimana sabar untuk menekuninya, ya itu yang bertahan. Banyak sekali teman-teman yang banyak membuat kaos-kaos bertema Kediri itu udah sekarang nggak melanjutkan. Iya. Jadi sebenarnya desain-desainnya bagus, cuma mereka mungkin nggak sabar ya untuk langsung besar gitu loh, pengennya kayak di Jogja, kayak di Bali. Tapi memang kondisi wilayah kota sendiri kan bukan kota wisata gitu loh. Sesuai dari pemerintah kota sendiri kan jargonnya kita service city kan gitu loh. Jadi Kediri itu kota singgahan. Jadi proses untuk bisa sampai sekarang bertahan 9 tahun dengan omset sekarang, kemudian dengan penjualan yang saya melihat kan sekarang kalau di Instagramnya ini di @kaosgaplay_kediri ini kan banyak teman-teman yang dipakai bukan hanya di wilayah Indonesia, di luar negeri pun dipakai. Ya, kita di kemarin yang ngirim foto ke kita itu ada di mana ya? Yang terakhir itu kayaknya di Eropa kayaknya. Oke. Itu memang orang Kediri. Itu orang Kediri kerja di sana. Ada juga orang Kediri yang menikah dengan orang luar negeri, itu juga ada. Jadi ketika kita dulu 2 tahun setelah kita membuat ini, kita kan baru mapping. Jadi tujuan membuat ini siapa sih pembelinya gitu. Target marketnya siapa, target gitu marketnya kita bentuk akhirnya. Yang pertama itu mahasiswa yang asli Kediri kuliah di luar kota. Yang kedua itu pekerja yang dari Kediri kerja di luar negeri. Yang ketiga pekerja itu migran. Yaitu wisatawan. Jadi gitu. Soalnya persentase wisatawannya kecil karena memang Kediri bukan kota wisata. Kita tidak mengharapkan dari wisatawan, soalnya kita memang bukan kota wisata. Jadi grafik kita naik itu ketika Lebaran, kan banyak orang mudik. Oke. Itu boleh meningkat. Target market pertama adalah mahasiswa. Kita tahu kalau kantongnya mahasiswa itu kan nggak banyak. Nah, berarti harganya, rate-nya sampai kisaran berapa kita nih? dulu rate pertama launching kan cuma 70.000 kan. Kalau sekarang udah 80.000 sampai 125. Nggak banyak juga naiknya nggak ya. banyak. Tapi waktu itu pun harga kaos segitu udah dikatakan tinggi. Soalnya kita memang ingin kaos Kediri ini premium sifatnya gitu. Oke. Jadi sifatnya premium. Dari bahan, dari desain. Jadi ketika orang make itu dengan harga segitu nyaman dan sesuai dengan harga yang kita berikan. Comfort dipakai ya. Betul. Tapi kita bicara tentang bahannya sendiri, ngambilnya dari mana? Dari luar kota atau? Kita jelas luar kota. Dari luar kota. Ya, luar kota. Cuma untuk pengerjaan kita di dalam kota Kediri. Jadi memberikan peluang untuk mitra-mitra kita penjahit, tukang sablon yang berada di kota Kediri. Bagus. Ada berapa pekerja sekarang? Kalau kita mitra jahit itu ada 4 tempat. Satu tempat biasanya ada 2 sampai 3 orang. Kalau sablonan sendiri kita ada 3 orang. 3 orang. Mas Rizky, kalau dari bahan kan beda-beda, dari harga kan beda-beda, begitu betul. kan? Dari desainnya sendiri, apakah ini hanya Mas Rizky yang bikin atau ada tim? Kita semua itu mitra, jadi apa ya? Kadang desain itu kita online. Pesan online gitu ya. Gitu. Jadi anak-anak desain mungkin kalau desain secara pribadi ada, cuma yang banyak kita. Jadi karakter desain kita itu beda-beda. Soalnya yang gambar itu memang beda orang. Jadi yang kita dulu ketika rilis itu ada yang temanya itu tema kuliner. Jadi yang saya katakan kita rilis pertama ada gambar sego pecel, ada gambar tahu kuning, gambar gedok pisang, sate bekicot, itu ada, itu berupa jadi gambar visual vektor gitu di kaos. Terus habis itu kita nyetak lagi berupa situs ya, ikon kayak Simpang 5 Gumul, Mayor Bismo, Gua Sewolo Mangkleng, gitu kita gambar juga. Jadi benar-benar setiap tema yang kita rilis itu punya ada visinya ya. Kadang ada juga orang itu yang memang menunggu desain kita rilis, apalagi di koleksi gitu. Jadi itu ada sendiri. Selain kaosnya sebenarnya ada visi juga bahwa kita betul. mengenalkan apa sih ikon-ikon yang dari Kediri. Jadi kita rilis kaos itu bukan hanya sekedar merilis kaos ya udah dipakai, enggak. Cuma kita kadang ada di jargon kita mesti ada label kaos gaplek Kediri 879. Biasanya orang yang nggak tahu 879 itu angka apa. 879 itu sebenarnya kan tahun berdirinya kota Kediri.
Oh, tahun Iya, 879. 879 Masehi kan Kedirinya berdiri. Berdirinya kota Kediri itu 879 Masehi. Jadi kita ambil itu. Ya, Mas, kaos itu kan sekarang kalau saya lihat dari awal saya mulai coba beli di Jalan Slamet Riyadi ya. Ya. Sekarang pindah di Jalan Disito. Di Disito. 68 ya kalau nggak salah. 68. Kaosnya kan bukan hanya lengan pendek, ada lengan panjang, terus kemudian ada yang singlet, ada yang sekarang main ke jaket kayak gitu, begitu kan, berkembang akhirnya begitu. Nah, bagaimana respon masyarakat sendiri? Apakah mereka juga merespon menyukai desain-desain itu? Lebih banyak sebenarnya mereka pilihnya ke kaos biasa, lengan pendek, lengan panjang atau seperti apa? Kalau alhamdulillah rata sih, jadi pendek, panjang, jaket itu rata semua. Jadi kita memang kalau kaos panjang biasanya ke cewek sama ibu-ibu ya. Oke. Nah, kalau yang lengan pendek biasanya anak-anak muda. Saya dulu lengan panjang loh belinya. Cewek sama ibu-ibu jangan bukan ya. Ada lagi yang komunitas-komunitas itu biasanya kan nggak mau ribet bikin kaos. Akhirnya datang ke toko, modelnya desain seneng, warna seneng, akhirnya wis beli ini jumlahnya jumlah. Biasanya diborong itu sering. Jadi mereka lebih mudah, maksudnya mereka nggak dandakne desain kan betul. gitu kan. Kan desain udah ada, warna adanya. udah ada, bahan udah oke gitu. Terkadang kalau pesen kan hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau itu udah ready stock, kalau nggak mau ya cari yang lain yang sesuai, tinggal nanti kita rekap desainnya ada nggak sesuai permintaan konsumen gitu. Kadang ada yang beli 1 lusin, kadang 2 lusin gitu kan. Tapi selama ini untuk proses penjualannya begitu ya, sistemnya seperti apa? Apakah memang hanya di toko yang ada di jalan? Penjualan offline juga? Kita belum merambah ke online-nya. Jadi toko online memang kita nggak ada sih. Oh gitu. Daripada itu kita untuk progres tahun ini kita mau bikin toko online, karena memang perkembangan zaman kita tidak bisa mungkiri bahwa toko online itu sangat berpengaruh untuk penjualan kan. Respon sendiri seperti apa? Pasal kan begini, di Instagram ini kan juga ada kan kaos gaplek kan. Apakah mereka juga banyak yang menanyakan atau misalnya beli lewat online ini bisa nggak? Karena kan banyak. Nah ini kan gambar-gambarnya banyak nih Mas. Iya. Mereka berarti mereka dari jenengan sendiri masih belum bisa melayani kalau misalnya beli online. Belum bisa. Oh. Jadi banyak kita itu yang beli ke kita hari-hari ini ya orang yang repeat order yang dulu pelanggan lama beli lagi pelanggan. Jadi untuk customer baru bisa dikatakan nggak lebih dari 30% sampai 40%. Kenapa Mas Rizky nggak mau ke online? Karena kan kalau kita melihat pangsanya juga lumayan mungkin ya kalau online. Iya. Mungkin memang itu tadi kembali ke awal bahwa kota Kediri bukan wisata itu tadi kan. Akhirnya tapi karena kita maksudnya lihat-lihat ke toko teman-teman lain dengan penjualan yang sama kaos-kaos wisata, ternyata mereka sudah merambah ke digital marketing. Iya. Kan? Akhirnya kita mungkin progres tahun ini baru kita bawa penjualan kita ke digital marketing juga. Nah, usaha Mas Rizky ini kan juga sudah termasuk lumayan lama di Kediri, bertahan sampai kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Ada nggak sih program-program pemerintah yang mungkin membantu, karena termasuk UMKM juga mungkin UMKM. ya? Adakah program pemerintah yang mungkin sempat menjadi satu, saya nggak tahu apakah bantuan atau seperti apa dari respon pemerintah sendiri melihat dari usaha yang dilakukan sama Mas Rizky? Kalau peran pemerintah sangat besar ya. Jadi dari kita berdiri 2012 sampai 2012 sampai 2014 itu memang nggak ada. Karena bukannya nggak ada, tapi karena saya tidak tahu informasi waktu itu mungkin ya. Jadi dari 2015-16 itu baru tahu informasi untuk daftar ini. Akhirnya 2016 kan kita sering diajak pameran sama Pemkot untuk promosi ke luar kota, kadang ke luar pulau untuk mengenalkan produk ini. Akhirnya kita bisa bertahan, kita bisa besar. Memang kita nggak memungkiri bahwa ini ada campur tangan pemerintahan Kota Kediri yang sangat besar bagi kita. Kalau kita hitung-hitungan breakdown gitu dalam satu hari bisa laku sampai berapa sih Mas? Kalau kita untuk hitungan per hari nggak bisa ya, tiap bulan ya. Per bulan, oke. Per bulan itu kalau tanggung kadang biasanya 100 sampai 150 piece ya. Itu untuk jenis hari biasa. Jenis kaos yang gimana? Lengan pendek, lengan panjang? Campur. 100 pieces. Nah, tapi kalau menginjak hari libur itu bisa kenaikan 2 kali lipat.
Nah, nanti kalau puasa Lebaran itu biasanya sampai 800 sampai Wah. 1000 piece itu bisa. Rekor kita kan dulu 2017 ya. 2017 itu tembus 1100 piece. Dalam 1 bulan. 2 minggu sebelum Lebaran sama 2 minggu setelah Lebaran. Setelah Lebaran, ya 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan, waduh. Ini stoknya berarti banyak ya? Banyak stok kita itu kan total model desain sama modelnya tuh hampir 100 lebih ya, 120. Tapi dibikin sebenarnya limited edition nggak sih? Misalnya kaos yang seperti ini misalnya. Ya, tiap desain kita kan bikin 24. Hanya 24. 24. Kecuali nanti kalau memang permintaan banyak kita repeat order lagi, kita repeat buat lagi. Terus umpama kalau udah habis itu biasanya kalau permintaan sedikit ya kita nggak nyetak lagi. Kita bikin desain baru lagi. Ada temponya nggak sih? Misalnya begini, kaos yang saya pakai ini kira-kira sudah masanya habis, kira-kira sebulan 2 bulan udah nggak pesan gitu. Tapi mau dimunculkan lagi, kira-kira ada nggak kesempatan? Iya, seperti itu. Ada salah satu desain itu kita hampir nyetak itu hampir 1000 kaos lebih ya kayaknya. Yang saya simple waktu tim desain ngajukan itu sebenarnya saya nggak begitu suka desain. Jadi daripada tapi malah justru. Karena apa? Karena saya akhirnya belajar bahwa kita bisnis itu tidak ngikutin idealis kita. Jadi kita ngikutin bagaimana pasarnya gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya simple dan mungkin menurut saya nggak laku gitu loh. Tapi ternyata malah permintaan malah justru luar biasa. Lebih banyak yang disuka itu desainnya atau warna kaosnya atau bahan kaosnya? Kadang desain, kadang desain itu tulisan dan gambar temanya itu apa. Sama kalau warna kan nggak lebih dari warna yang dicari kan hitam, putih, merah, biru doker, ya. gitu aja sama abu-abu. Warna favorit saya biru. Nah, yang lain kan itu hanya warna-warna warna yang mengikuti buat stok itu aja. Tapi kalau warna pokok ini mesti selalu ada. Selalu ada. Mas Rizky, di masa pandemi, ini kan semua terdampak nih aspek nih, pariwisata, perhotelan, kemudian UMKM kan juga terdampak nih. Dan kalau dari sisi Anda selaku pebisnis UMKM yang bergerak di bidang penjualan kaos ini seperti apa? Karena kita tidak melakukan penjualan online, kita offline pasti berdampak banget. Penurunan kita sampai 80% kan. Wow. Nah, untuk tahun ini lebih parah daripada tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin mungkin masih ada ya transaksi. Kalau tahun ini kan kayaknya mungkin semua orang itu uang itu lebih di save money ya. Untuk belanja seperti ini kan dipikir 2 kali lah. Mending kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok gitu loh. Dan mungkin berdampaknya malah tahun ini daripada tahun kemarin gitu loh. Tapi alhamdulillah karena kita pun ya alhamdulillah bisnis kita kan tidak mengandalkan utang ya Bang, alhamdulillah ya. Jadi ketika berdampak seperti ini ya kalau untuk cukup kebutuhan sehari-hari, yang penting untuk karyawan, untuk semua itu udah bisa kebayar itu aja dulu. Sampai dampak yang paling luar biasa apa kira-kira? Apakah mungkin sampai merumahkan karyawan atau mungkin mengurangi? Kalau kita menghindari ya untuk merumahkan. Nah, kita dibantu lagi, saya sejak awal itu kan bermitra. Oh iya. Jadi jahit itu mitra jahit, sablon kadang untungannya di situ ya. Terus mungkin kita untuk beban mungkin di bahan baku. Bahan baku kan yang jelas kita tetap bayar cash tempo kan pastinya gitu loh. Kalau untuk teman-teman yang lain untuk pekerja yang ikut kita ya tetap. Bahan baku sempat ngalami kenaikan nggak sih? Ini terus naik dari. Oh gitu. Dari selama corona berdampak ini. Covid ini naik terus malah. Tapi penjualan kaos menurun. Jadi permintaan menurun, bahan baku naik gitu loh. Harganya. Harga kaos dinaikkan nggak? Kita belum berani menaikkan. Belum berani. Tapi ini nggak Mas, maksudnya begini. Saya bukannya buka dapur-dapur rahasia gitu, tapi paling nggak ada gambaran buat teman-teman yang mungkin akan melakukan bisnis yang sama begitu ya. Dari hitung-hitungan dengan harga bahan baku yang naik, permintaan menurun begitu kan. Keuntungannya sendiri seperti apa? Apakah masih alhamdulillah masih bisa dirasakan begitu atau memang ya mau nggak mau harus bongkar-bongkar rekening tabungannya lama misalnya? Iya, ya masih bisa, cuma yang jelas kita yang jelas juga tabungan hari ini harus kita pakai. Tapi yang pasti stok toko itu tetap terjaga ya, jangan sampai
kita nggak merefresh produk gitu. Tetap kita produksi desain-desain baru, terus teman-teman di produksi itu tetap ada kerjaan gitu loh. Soalnya banyak sih teman-teman yang sekarang, teman-teman sablon itu yang sekarang nggak ada kerjaan, terus meja sablonnya udah ditutup, banyak yang dijual alat-alatnya itu banyak, kita ditawarin. Kadang saya juga melihatnya itu masih bersyukur lah dengan kondisi kita, meskipun kita mengalami penurunan sampai 80%, tapi yang di lain teman-teman kita itu banyak yang sudah gulung tikar kayak gitu loh. Jadi kemungkinan mereka itu punya potensi atau keahlian yang lebih baik dari kita sebenarnya. Hasil karyanya itu lebih bagus. Cuma mungkin untuk peluangnya itu tidak sebaik kita. Tapi promosinya mungkin di promosi, karena teman-teman sablon itu kan seni juga kan masuknya gitu loh. Jadi kadang mereka udah nyablon, udah gambar dan desain itu nyaman kan dengan hobi mereka. Akhirnya dengan dampak seperti ini, siapa yang mau pesen kan jarang. Maksudnya kegiatan-kegiatan sifatnya rame kan udah nggak ada gitu. Apalagi sekolah juga online ya. Biasanya kan sekolah kan ada seragam. Jadi banyak yang nanti kan urutannya penjahit, tukang sablon, nanti ada lagi tukang setrika. Itu banyak urutannya di proses satu kaos ini, melewati beberapa step ya. Dari toko kain pun juga mengalami penurunan penjualan, dari tukang potong kain pun juga mengalami penurunan omset, dari tukang jahit, dari tukang sablon, dari teman-teman finishing yang biasanya lempet-lempet baju, rapiin, itu juga. Resepnya apa sampai 9 tahun, di mana pas pandemi teman-teman banyak yang gulung tikar, Anda masih bertahan sampai 9 tahun? Ya kita apa ya? Mensyukuri setiap apa yang kita miliki aja itu dah. Jadi kalau kita ngomongin saya buat ini, dulu banyak sekali brand-brand yang lain ya, distro itu yang besar. Cuma kita tetap bertahan seperti ini, mereka udah tutup, udah yang tikar. Tapi omsetnya waktu itu juga lebih tinggi. Kadang saya berpikir, wah ini kita bisa nggak seperti dia? Cuma tapi untuk ternyata mereka malah gulung tikar. Betul. Saya lihat di beberapa jalan di seputaran kota Kediri dan Kabupaten itu banyak distro yang dulu luar biasa muncul banyak ya. Banyak jamur di musim hujan. Betul. Tapi sekarang juga banyak yang gulung tikar. Daripada kita survive aja, mensyukuri aja. Karena kalau kita melihat yang lain juga gimana ya, maksudnya setiap pembisnis kan punya strategi sendiri-sendiri kan. Kalau saya bisa bertahan sampai 9 tahun ini sudah bersyukur, alhamdulillah banget gitu loh. Memang saya mendapatkan rezeki mungkin ya di bidang ini gitu loh, di bidang kaos. Tapi sebelumnya bisnisnya Anda apa? Atau aktivitas Anda sebelum menjadi atau mempunyai usaha kaos gaplek ini apa? Dulu pekerja honorer di Dinas Pendidikan gitu. Oh gitu. Honorer, terus memberanikan diri untuk membuka ini kan. Honorer nggak cukup ya? Jadi dulu pulang dari sekolah honorer itu kan kita kerja. Buka toko kayak gitu. Itu 2000. Kita kalau toko sebelum brand gaplek ini kan 2009 udah punya toko. Cuma kita jualannya kan nggak brand bertema Kediri kan. Jadi kaos-kaos biasa. Saya masih ingat gaplek ini dulu kaos munculnya pertama kali itu kalau nggak salah sudah pindah 3 lokasi ya. Dulu di Jalan Kilisuci. Pertama kali kita di Sekartaji. Itu 2008. Sekartaji Mojoroto. Jadi depannya tanda kirana itu ada gang masuk ke utara, itu pertama kali di sana. Terus sempat di Kilisuci, bener nggak sih? Oke. Nah, pas Kilisuci ada kafe juga waktu itu kan? Iya, sama kafe. Terus pindah di Slamet Riyadi, sekarang di Adi Sucipto. Ini mohon maaf ini pindah-pindah memang belum punya tempat yang dianggap strategis, atau memang waktu itu masih nyewa atau bagaimana? Sewa sih, memang sewa terus. Kalau sekarang? Ini juga sewa, cuma untuk tempat produksi kan udah tempat sendiri. Oh gitu. Jadi kalau untuk tempat-tempat ini memang sewa. Kenapa harus sewa? Ya mungkin memang finansialnya nggak ada. Saya memang prinsip nggak mau utang itu tadi lah mas. Sebenarnya kalau untuk
apa beli diutang itu juga sebenarnya bisa. Tapi ada planning nggak sih kira-kira pengen dong satu saat beli punya tempat sendiri, jadi kan nggak usah mikir harus bayar sewa Ya, misalnya pengen. gitu. Kalau bisa ya cash. Ada gambaran di mana kira-kira prospeknya? Tetap di kota. Di kota, yang ya? jelas pasti kota. Tapi berjalannya waktu sekarang kalau saya melihat ketika kita jalan-jalan keluar kota ya, tempat-tempat souvenir itu sekarang nggak melulu di tengah kota. Nggak harus di pusat kota. Betul. Dari kita kemarin saya ingin mengembangkan toko ini di kampung kita sendiri. Kalau produksi sama kampung kan di daerah Uniska sana, di Manis Renggo. Manis Renggo. Mungkin insya Allah ke depan kita pusatkan di sana. Kalau pusat kota kan mahal juga harus Ya. beli. Selain itu ya memang itu tadi sekarang untuk toko-toko itu sekarang udah nggak melulu di tengah kota. Yang penting brandnya dapat, Betul. dimanapun pasti Betul, diburu betul, kan, betul. begitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, sudah 9 tahun apa yang sudah didapat nih? Ya mungkin banyak Mas, kalau dulu kita punyanya motor, sekarang udah nggak kehujanan lah. Aduh, Terus lumayan. yang dulu nggak punya pegawai sekarang ada. Dulu waktu mulai usaha ini udah nikah belum? Belum. Sekarang udah nikah? Udah nikah. Udah punya anak? Udah. Wah, jadi ada banyak hal yang di Banyak hal. Jadi waktu kita nikah pertama pun kita kan pertama kali ada CFD kan. Ya. Nah di Jalan Tol itu pun kita juga jualan di situ, ya, di trotoar kan, bawa satu rak itu kan sama istri itu juga teriak-teriak nawarkan itu sudah menjalani fase itu. Nanti kalau butuh orang teriak-teriak, saya siap teriak-teriak nanti ya. Jadi waktu itu kita juga mengalami fase seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman yang sekarang bikin brand kaos Kediri atau apa, kita support gitu loh. Perjuangannya luar biasa. Iya, ya. kita support, jangan sampai kamu udah memulai berhenti tengah jalan gitu loh. Hanya Eman gara-gara gitu loh. pandemi atau Betul. hanya gara-gara mungkin Betul, ya betul. bahasa Jawanya kejeglong sedikit terus Iya, putus asa mutung kan. gitu. Kita support terus kok. Maksudnya ketika ada teman-teman yang mau bikin kaos, entah itu kaos bertema Kediri atau kaos yang lain-lainnya itu, kita support terus karena kita tahu bahwa kemungkinan kita itu kan sama, tujuannya sama sih. Iya. Untuk bekerja atau mencari nafkah di bidang ini, clothing kayak gini. Mas, tapi boleh ini nggak sih kasih tahu modal awal waktu itu kira-kira berapa sih Anda punya satu, kan dulunya hanya souvenir kan? Ya. Nah, tapi begitu pertama kali punya ide, aduh kayaknya ini laku nih kalau kita jualan. Nah, kalau ceritanya ini kan dulu kita kan rilis 2012 rilis, habis itu tahun 2014 itu udah kita ngalami fase down itu. Jadi kita modal habis nikah juga udah nggak ada apa-apa. Oh, Akhirnya kita mulai lagi. Jadi waktu itu hanya ada kain satu roll itu jadi 120 kaos. Ya itu modalnya. Kita bagi 4 desain. Akhirnya sampai bertahan sampai sekarang. ya. Jadi untuk teman-teman mungkin Mas Rizky bisa disampaikan kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya bukan hanya sekedar bertahan, tetapi untuk memulai usaha. Apa nih teman-teman milenial yang harus dipersiapkan? Ya. Yang jelas kalau kita mau memulai sebuah usaha, kita harus niat yang kuat. Oke. Niat yang kuat. Kalau modal itu nomor sekian. Niat yang kuat, selalu bersyukur, survive dengan segala keadaan, yang jelas bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sip. Itu aja. Dan terima kasih waktunya, terima kasih advice-nya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi bukan merasa bersaing atau tersaingi, tetapi kompetisi itu memang harus ada ya. Oke. Sampai di sini podcast Ruang Publik STV. Mudah-mudahan saya Mas Rizky akan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang mungkin bukan hanya ingin mempunyai satu usaha kaos ya, tapi usaha apapun itu yang penting yang pertama adalah niat. Modal nomor Ya ini sekian. dibuka aja nggak, Pak? Ya, ini. Jadi sampai jumpa.